Efesus 3 mulai ayat 17. Sehingga oleh imanmu, jadi iman kita tidak hanya digunakan untuk masalah-masalah yang kita hadapi supaya masalah itu selesai. Lagi sekali, iman yang kita miliki bukan cuma iman minta mujizat, bukan cuma iman minta kesembuhan, pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dari firman ini kita belajar, sehingga oleh imanmu, siapa? Kristus. Bagaimana? Diam di dalam apamu? Hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, keluarkan dua kata penting, berakar dan berdasar. Ini dua kekuatan yang luar biasa. Kita semua tahu pohon letaknya pada akarnya. Pohon kelapa yang di pinggir laut, pinggir pantai, angin badai, mereka nggak roboh karena akarnya. Ya, berdasar itu fondasinya. Saudara, dalam hidup kita untuk apa saja. Maka itu orang-orang tua perhatikan anak-anak kita sejak kecil, tanamkan akar dan fondasi yang benar. 3 hal saja. Ya, dengarkan, rusaknya Indonesia karena hal-hal sepele ini nggak diperhatikan. Semua orang tua tanamkan akar yang benar dan dasar yang benar pada anak-anak kita, maka sampai mereka tua, anak-anak kita nggak akan goyah dengan angin dan badai apapun juga. Dan 3 hal aja. 1, kejujuran. Sejak masih kecil, jangan sekali-kali kita bohong di depan anak-anak. Maka begitu sekali kita bohong, anak-anak gak akan bisa tahu jujur lagi. Jujur itu nomor 1. Nomor 2, ajari konsekuen atau bertanggung jawab. Kalau sejak kecil anak-anak kita punya dasar konsekuen atau tanggung jawab, maka anak-anak kita akan jadi orang yang hebat. Nomor 3, kasih. Ajari anak-anak kita untuk mengasihi anak-anak yang lain sejak kecil. Saya harap Roh Kudus akan menolong setiap kita sebagai orang tua, khususnya anak-anak masih kecil yang belum ngerti apa-apa. Karena anak-anak itu sekali diajar, dia akan terus ingat. Maka itu sekali kita ngajar salah, mereka akan jadi salah. Dan itu penting sekali. Saya ulangi lagi 3. 1, jujur. 3, konsekuen tanggung jawab. 2, yang ketiga itu kasih. Kalau kita menanamkan 3 hal ini dalam hidup anak-anak kita, saya pakai istilah, kapan saja kalau kita mati sebagai orang tua, kita mati merem, betul, gak melek sebelah matanya. Artinya kita nggak takut meninggalkan anak-anak kita di dunia karena mereka sudah punya 3 hal penting dalam hidup kita. Tolong tanamkan itu. Maka itu jangan sekali-kali orang tua gini yang sering terjadi. Kalau orang tua dikejar utang, ada yang cari, bilang papa tidak ada, padahal papanya di rumah. Nah itu contoh kecil yang merusak seluruh karakter hidup. Itu merusak sekali. Anak kecil akan belajar bohong sampai dia tua nanti. Konsekuen, tanggung jawab itu mutlak, apalagi anak-anak lagi. Nah saudara, berakar dan berdasar. Jenis tanahnya cuma 1. Di mana? Baca lagi. Di mana? Bukan Kristus. Kasih. Kasih itu yang nomor 1. Maafkan saya ngomong ini. Kalau ada di antara saudara yang masih belum tahu, tapi saudara ingin tahu mengapa hidup saya bisa seperti ini dan saya bisa begitu gampang untuk interaksi dengan banyak orang, saudara, karena kasih itu. Mama Ucok, ya, boleh saya cerita tadi waktu masuk. Waktu Mama Ucok masuk, saudara, dia bawa Keti. Nah ternyata Keti ini anak yang cacat. Saya memang melihat ada satu.
Begitu dia masuk, Mama Ucok masuk dengan Kathy, langsung saya sambut Kathy, saya jabat tangan Kathy. Lalu Mama Ucok cerita, tadi waktu mau berangkat, orang rumah itu melarang, jangan bawa anak itu, nanti bikin kacau di ibadah. Tapi Mama Ucok dengan tegas berkata, justru Tuhan butuh orang seperti itu. Saudara, belajarlah kalau melihat orang baru sekalipun yang kita nggak kenal, jangan kita cuek terus lewat saja. Sapa dan tegur orang itu. Ini penting sekali. Saya di kota-kota besar di Jawa itu mengajarkan kepada banyak orang dan banyak babysitter yang heran. Jadi begini, saya amati betul. Biasanya dalam pertemuan acara-acara besar, pertemuan orang-orang kaya, biasanya mereka pasti bawa babysitter. Nah, saya ajari orang-orang Kristen itu, termasuk saya ngajari gembala-gembala. Kalau kalian melihat ada keluarga yang kalian kenal, lalu ada babysitternya, jangan anggap dia itu nggak ada. Tegur babysitter itu, jabat tangan, tanya namanya, asalnya dari mana. Itu satu penghargaan kepada orang itu. Dan banyak orang di kota-kota besar kaget saya mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Kasih. Kalau anak-anak kita sejak kecil kita ajarkan tentang konsep kasih ini, maka sampai mereka besar nanti, sampai kita tua, sampai kita meninggal sebagai orang tua, mereka nggak akan hilang dari itu. Jadi hidup kita berdasar dan berakar di dalam kasih. Ya, Kristus. Iman kita bukan iman untuk cari duit supaya kita kaya, iman untuk sembuh, iman untuk terima mujizat, terima jalan keluar, tidak, tapi iman supaya Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa. Saudara, 99% kalau ada kata aku berdoa, pasti isinya itu permintaan terus lapor. Iya atau tidak? Mulai hari ini belajarlah untuk tidak doa seperti itu. Mulai hari ini belajarlah untuk berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Oke, saya tanya dulu kepada saudara. Tolong saya sebutkan apa kata lain memahami? Mengerti. Ada lagi? Peduli. Bukan peduli, ya mengerti. Tahu apa yang kita doakan bukan untuk diri kita, untuk keperluan kita, tidak. Tapi Rasul Paulus berdoa untuk kita, untuk gereja Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara, ternyata kasih Kristus itu sulit dipahami, maka itu perlu didoakan. Coba renungkan ini. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berikut, masih di pasal yang sama. Mengapa kasih itu harus dipahami? Karena kasih itu sulit dimengerti. Kenapa sulit dimengerti? Karena kasih Yesus Tuhan kita itu kasih yang mau memberi dan berkorban. Jadi kalau tidak didoakan, kita nggak akan bisa mengerti kasih itu. Maafkan saya, bukan menghakimi, tapi ini fakta. Tadi sore saya dapat pertanyaan dari satu pengusaha. Pertanyaannya sebentar, supaya sudah tahu ini orang kaya tapi yang kecewa dengan gereja. Sebentar, tolong bacakan nih. Dengarkan. Oke, apa kabar? Jangan begitu. Oh iya, saya mau kesini ke situ. Koden, saya mau tanya sesuatu. Di Bible ada gak cerita orang yang memberi uang menjadi kaya? Udah ya. Thanks.
Karena saya lagi riset, belum ketemu, dan saya lagi tulis buku tentang perpuluhan dan tabur tuai. Ya, udah. Kan pertanyaannya unik bukan? Dia tanya apakah di Alkitab ada cerita tentang kalau orang itu memberi dan dia bisa jadi kaya. Nah, terus saya telepon, coba ceritakan maksud kenapa kamu bertanya ini, kan saya harus tahu dulu dong. Dia bilang, Koden, saya itu mau bakar semua gereja di Jakarta. Dia ngomongnya duit supaya orang kaya, supaya orang jadi kaya. Kenapa kamu mau jadi FPI? Saya bilang begitu. Dia tertawa, bukan. Saya itu jengkel lihat banyak pendeta ini, kok banyak uang terus. Cuma ditantang, beri perpuluhan, ayo memberi persembahan. Nah, saya itu mau tulis buku. Oh, itu yang kamu maksud. Jadi kamu sudah capek dibohongin oleh pendeta? Iya, dia bilang begitu. Cuma dimintain duit saja. Nah, akhirnya saya ngomong banyak dengan dia, dan saya bilang dia kita memang tidak ada cerita, tapi ada ayat dalam Amsal yang menabur tidak akan kekurangan, yang menahan malah kekurangan. Nah, itu ada. Tapi intinya bukan memberi kepada pendeta, karena banyak gereja menekankan pemberi supaya pendetanya jadi kaya. Bukan itu. Nah, saudara kira kami diskusi banyak sekali. Nah, inilah yang banyak terjadi salah konsep. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita belajar memahami kasih yang tak terpahami itu, artinya harus jadi seperti Yesus. Amin. Kasihnya itu kasih memberi, bukan kasih menerima. Saudara, kita ada dalam komunitas ini, kita dalam keluarga Kristus, maka kita datang bukan untuk cari kekayaan, katakan amin. Karena kita mau memberkati orang lain. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Saya tinggal dulu ayat 18, ayat 19. Saya terpukau dan saya betul-betul heran, mengapa Rasul Paulus menggunakan dua kata yang berbeda. Di ayat 18 dia berdoa supaya kita memahami. Tapi di ayat 19 dia menggunakan kata yang beda. Dan dapat apa? Mengenal kasih itu. Saya stop dulu. Ternyata beda, saudara. Antara memahami dan mengenal itu beda. Kalau kita cari dalam kamus bahasa Indonesia kita tahu, memahami, tadi saudara jawab, itu mengetahui. Ternyata mengetahui saja belum tentu kita mengalami. Tapi kalau mengenal, berarti apa? Mengalami. Jadi ayat 18 sudah begitu hebat. Bayangkan kalau kita semua bisa memahami kasih Bapa kita yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Itu aja sudah hebat. Ternyata itu belum hebat, karena kita belum mengalami, belum mengenal. Maka itu jangan sombong, kekristenan kita sudah seperti apa? Mengenal. Bukan cuma mengetahui, memahami. Saya lanjut ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi sudah mengalami sendiri. Sekalipun kasih itu bagaimana? Ayo baca bagaimana? Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa. Mengapa dia ulangi lagi sampai 3 kali? Yang pertama, Paulus berdoa supaya kita bisa memahami kasih yang sulit dipahami. Yang kedua, dia berdoa supaya kita mengalami dan mengenal kasih itu. Tapi yang ketiga, ini luar biasa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Apalagi sudah memahami, seharusnya sudah cukup hebat. Ternyata belum, karena belum mengalami. Maka itu perlu mengenal. Sudah mengenal, belum hebat.
Karena yang ketiga ini klimaksnya harus dipenuhi. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti hatimu dalam nama Yesus. Begini ilustrasi yang Roh Kudus tunjukkan. Maka itu hari ini biar kita masing-masing jujur. Apa bedanya menyelam dan tenggelam? Loh, ini serius, itu Roh Kudus ngajar saya begitu. Saya juga tertawa. Kenapa ditanya begitu? Apa bedanya menyelam dan tenggelam? Sengaja dan tidak sengaja. Sengaja dan sengaja. Bukan sengaja dan tidak sengaja. Bukan tujuannya. Oke, saudara masih bingung. Ini masalah airnya. Apa? Ya, nah hampir betul. Menyelam itu, tenggelam itu minum air. Oke, gini aja sudah. Banyak orang Kristen baru menyelam, tapi belum tenggelam. Yo, kok bisa? Dengarkan. Orang yang menyelam, orangnya di dalam air, tapi airnya masih di luar dia. Loh, betul tidak? Ini kan bicara kata dipenuhi. Orang yang menyelam dia belum dipenuhi oleh air itu. Loh, serius? Makanya 99, sekian persen termasuk banyak pendeta pun baru menyelam, sudah belum dipenuhi. Sekalipun di dalam air. Maka itu kalau cuma menyelam, bosan keluar dulu, oh ye, kali bobo, bosan masuk lagi, nyelam lagi. Kalau dipenuhi artinya tenggelam, itu sudah mati. Dan dia nggak bisa keluyuran lagi. Saudara, sekarang ayo jujur. Maka itu kalau masih ada orang Kristen yang begitu aktif, pelayanannya luar biasa, saudara, saya boleh bersyukur kepada Bapa di surga. Dan saya harap semua saudara bisa mengalami. Jangan cuma menyelam di dalam air. Air itu Roh Kudus, air itu firman Tuhan. Air itu semua aktivitas gereja, kegiatan kita, pelayanan kita. Belum apa-apa kalau baru menyelam. Amin. Harusnya dipenuhi. Kita harus tenggelam supaya air itu masuk ke dalam diri kita. Ayo renungkan itu. Apa tanda utama orang yang belum dipenuhi oleh kepenuhan Kristus? Jawabannya orang itu belum mati. Apa tandanya orang itu belum mati? Masih pelit, dan itu saja. Selama dia masih pelit, berarti dia belum mati. Karena orang yang masih pelit masih punya rasa takut kekurangan. Betul? Nah, kalau orang itu masih rasa takut kekurangan, berarti dia masih setengah mati. Karena dia masih sadar. Kalau dia sudah mati, dia nggak ingat itu. Amin. Saudara, jangan kita salah dalam mendeskripsikan, menggambarkan, mengenal apa kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Maka itu sampai hari ini masing-masing kita harus jujur. Aku baru menyelam atau sudah tenggelam? Ya, jujur tanya itu. Kalau kita sudah tenggelam, kita sudah mati, maka kita nggak akan dapat. Tadi sebelum kesini saya mampir ke Paradise untuk cari sesuatu. Ternyata saya ketemu orang dari Bank Mega yang saya nggak kenal. Nah, orang ini didengar itu oleh Pak Francis, dia semuanya itu. Wah, ini kebetulan saya ketemu Pak Daniel. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Bank Mega. Oh. Bapak masih ingat waktu kapan itu kita ketemu di pesawat dari Makassar ke Biak? Aduh, saya lupa. Habis sering naik yang mana sih? Waktu itu Bapak sama Ibu. Oh ya? Terus kenapa Pak? Nah, dia ngomong kenceng saudara depan. Waktu itu pesawat yang goyang. Saya bilang, oh sering saya kalau naik pesawat goyang. Jadi saya lupa yang mana. Pak, terus terang, saya itu ketakutan.
Tapi waktu saya noleh ke bapak, bapak kok santai, malah main handphone. Aduh, yang mana lagi saya lupa sudah. Saudara, dia itu ceritanya serius betul. Pak itu serius. Bapak nggak ingat di sini itu? Enggak sama sekali. Kan sudah sering pas sama goyang-goyang sudah sering, jadi lupa saya. Saudara, lalu dia menceritakan kepada beberapa orang di sini. Saya nggak tahu dia Kristen atau tidak, saya tidak tahu. Lalu Ibu Fran bilang, ya karena dia pendeta. Bilang begitu. Terus orang ngomong gini, kalau cuma pendeta saja, saya nggak percaya. Pasti bapak ini punya sesuatu. Wah, sesuatu apa lagi? Saya bilang begini. Oke, saya bilang gini aja. Pak, saya itu nggak pernah takut mati karena saya sudah mati. Udah tertawa sudah dengerin. Loh, betul nggak saudara? Kalau kita sudah mati, nggak lucu dong masih takut mati. Loh, betul? Berarti kalau masih ada orang Kristen takut mati, dia baru setengah mati. Belum mati. Maka itu tenggelamlah di dalam Yesus. Amin, tenggelamlah di dalam Yesus. Untuk apa saja, tenggelamlah dalam Yesus. Saudara, saya betul-betul berharap semua kita di dalam komunitas ini betul-betul mengalami Efesus 3. Enggak cuma memahami, enggak cuma mengenal, tapi apa? Tenggelam di dalam kasih itu. Jadi kita enggak cuma tinggal di dalam kasih, tapi kasih itu hidup di dalam kita. Itu arti kata dipenuhi. Selanjutnya 20 ini dahsyat. Ini luar biasa. Bagi dialah. Inilah hasil kalau semua kita sudah melampaui 3 tingkatan itu. Sudah bisa memahami kasih yang sulit dipahami, sudah bisa mengenal, mengalami kasih yang luar biasa itu, dan kita sudah dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Nggak cuma berenang di dalam kasih. Maka klimaksnya hasilnya bagi dialah yang dapat bagaimana melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang. Nah, perhatikan kata yang sama, di dalam kita, bukan di luar kita. Kalau saudara baru menyelam, berarti kuasa itu baru di luar. Tapi kalau kuasa itu sudah di dalam kita, itu lain lagi. Banyak orang berkata, termasuk beberapa saudara juga di sini, Koden itu nekat, Koden itu nekat. Saya mau beritahu rasanya, saya itu nggak pernah nekat. Kenapa? Bedanya di sini. Karena Papa di surga sudah bisa membawa saya untuk melihat lebih jauh dari yang orang-orang umum lihat. Oke, saya beri contoh gini. Kalau ayat 20 saya pakai ukuran panjang, ukuran jarak. Misalnya gini, doa-doa kita itu kalau diukur panjangnya, ngomong aja 100 meter. Nah, kalau saudara dan saya sudah dipenuhi di dalam Kristus, kasih itu nggak cuma di luar kita, tapi kuasa itu sudah bekerja di dalam kita. Maka doa kita yang cuma 100 meter, bagi dialah bisa membuat itu 100 kilometer. Ngerti maksudnya? Loh, kok diam saja? Ngerti nggak? Nah, kalau kita secara normal bisa melihat yang 100 meter, tapi kalau kita sudah mengalami kepenuhan ini, maka kita bisa melihat sampai 100 kilometer. Nah, kalau kita hanya bisa melihat 100 meter, disuruh melihat ke 100 kilometer, kenapa? Nggak nyampe, nggak kelihatan. Jadi saya sudah bisa melihat yang ke 100 kilometer itu. Maka itu bukan nekat, karena sudah melihat. Ngerti nggak? Nangkap nggak maksudnya?
Nah, apalagi, nah ini dia. Saudara boleh tanya ke Cik Louis. Awal-awal kami menikah, dia betul-betul bingung lihat cara saya itu. Di samping dia penuh ketakutan, karena saya berani ngambil risiko seberat apapun juga, tanpa saya pernah ngitung kemampuan saya. Berapa kali saya cerita kepada saudara, kalau saya menggunakan cara hidup seperti kebanyakan orang, maka nggak akan jadi pelayanan kayak begini. Kenapa? Karena orang kebanyakan sebelum buat apa-apa dia ngitung dulu, mampu atau tidak, cukup atau tidak. Nah, yang saya sering ceritakan kepada saudara, masalahnya yang dihitung itu belum ada. Loh, betul tidak? Apanya yang mau dihitung kalau belum ada yang dihitung? Nah, kalau nunggu yang bisa dihitung, kapan jadinya? Nah, itu yang Cilus gak bisa lihat. Dia takut-takut terus. Tapi setelah sekian lama dia berjalan, dia tahu. Nah, saya tunjukkan ini loh ayat yang saya pakai. Kalau kita hanya mampu 100 meter, Papa mampu 100 kilometer. Lebih jauh. Tapi jangan mikir yang lain ya. Karena ada satu motivasi. Kerjakan segala sesuatu bukan untuk diri sendiri, selalu untuk orang lain. Tadi saya baru telepon Galuh. Sebelum berangkat, Galuh dari tim K telepon. Dia pertama telepon dia panik, betul-betul panik dia. Masalahnya LPA Maka, lembaga yang kerjasama dengan kita di sana, itu memang nakal sekali. Kontrak sudah habis, jadi sudah seminggu ini berjalan tanpa kontrak, tanpa apa-apa. Lalu terus bagaimana kebutuhan keuangan? Dia ngomong macam-macam. Saya bilang begini pada kalian. Kalau kita ke Timika bukan karena lembaga itu, tapi karena anak-anak itu. Kerjakan apa saja demi anak-anak yang Tuhan cintai. Saya bilang organisasi itu perlu, tapi jangan kita terpancang pada organisasi. Saya tanya pada kamu, seandainya LPA Maka bubar, anak-anak itu bubar tidak? Ya tidak, ya sudah. Kalau LPA Maka tidak ada, kita akan lanjutkan pendidikan itu. Terus Galuh bilang, Bapak ini kok enak kalau ngomong. Lu bukan masalahnya enak atau tidak. Sebab kita ke Papua kan untuk anak-anak Papua itu. Saya bilang seperti besar. Saya selalu mengajar orang yang berorganisasi. Organisasi itu cuma kendaraannya. Kita kan maunya ke tujuannya. Nah, kalau kendaraan yang kita pakai belum sampai tujuan rusak, ya tinggal cari kendaraan lain. Ngapain pusing? Iya, ya gitu aja sudah. Terus tutup teleponnya, selesai sudah. Nggak repot-repot lagi. Maka itu kalau saudara masih kalah dengan hal-hal kecil dalam hidup, kita rugi besar. Jadi Galuh nggak takut lagi, jalan saja. Uang dari mana seandainya LPA Maka bubar? Nggak usah takut. Saya tanya Bapak juga, uang dari mana? Sekarang belum ada. Jadi ngecek ATM dengan berapa tadi uangnya itu. Saudara, maka ayo kita melangkah, katakan amin. Berjalan dengan Tuhan. Jadi belajarlah bisa melihat seperti Papa melihat. Loh, enggak amin. Ya. Yoga kapan dari Intan Jaya kontak yang mau nyekolahkan anak-anak kita yang kesehatan itu kemarin ya. Nah, Dugi itu andilmu juga. Ya. Jadi bagaimana pemerintah Kabupaten Intan Jaya mengharapkan anak-anak mereka yang kita kuliahkan itu jadi orang-orang hebat di pemerintahan. Saudara, kita ingat waktu kita 15 tahun, bagaimana mereka datang. Mereka berterima kasih kepada kita semua. Karena kita sudah bisa melihat jauh sebelum mereka melihat. Karena begitu kabupaten jadi, calon-calon pemimpin sudah kita siapkan. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan sudah membawa saudara semua juga melihat jauh sebelum orang lain lihat. Bersyukur kalau para Refli tadi cerita bahwa pemerintah mulai mikirkan tentang sekolah dasar. Kita sudah mikirkan berapa tahun yang lalu betapa pentingnya guru SD. Jadi saudara, saya bukan nekat.
Asal saya tahu yang saya kerjakan itu untuk orang yang Tuhan kasih, saya nggak pernah takut. Dia pasti akan menyelesaikan semua. Maka itu sebelum kita memutuskan apa-apa selalu tanya, ini untuk siapa? Ingat saya pernah ngajar itu lewat Filipi 1. Apapun yang kita buat selalu tanya, ini untuk siapa? Saya ingin ngajar saudara hal kecil. Setiap kali saudara belanja, belajarlah untuk tanya, Tuhan, saya belanja untuk siapa lagi? Bukan cuma untuk keperluan kita. Satu kali ada porter di biang, karena dia tahu saya bolak-balik terus dia ngomong gini, apa ini kayak orang Bugis? Maksudnya, kalau naik pesawat sebarangnya banyak sekali. Untuk siapa saja itu? Sampai porternya tanya begitu. Saya bilang anak-anak saya banyak di Nabiri. Saudara, belajarlah salah satu cara untuk kita membuktikan kasih itu. Tiap kali kita belanja kemana saya ingat, tanya Roh Kudus siapa lagi yang aku belanjakan. Nanti Roh Kudus pasti akan ingatkan untuk saudara berkati siapa, katakan amin. Selalu begitu. Jadi bukan nekat, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang Tuhan mau kita alami semuanya itu. Jadi kalau hari ini kita percaya ada kuasa yang sedang bekerja di dalam diri kita, bergeraklah sesuai kuasa itu. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau masing-masing kita bisa melakukan itu. Luar biasa. Kemarin kami ada pertemuan dengan beberapa pengusaha untuk bicara bahwa kita ingin mengajak pengusaha-pengusaha di Nabiri itu melihat bahwa sekolah itu bukan milik pesan, tapi milik warga Nabiri. Dan itu luar biasa. Saya berkata nggak cuma untuk pengusaha Kristen, siapa saja. Saya berkata begitu. Untuk memiliki sekolah ini, berarti ayo kita ikut jadi pemegang saham semuanya. Karena pesat itu nggak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Banyak orang berpikir pesat tanggung jawabnya pada pusatnya, nggak ada. Pesat yang di Nabiri bertanggung jawab di Nabiri sendiri. Jadi nggak ada tanggung jawab kemana-mana. Saudara, jadi siang tadi ada seorang pengusaha yang kemarin mendengar pertemuan itu, dia memberikan pikiran-pikiran yang luar biasa. Nanti kita akan kerjakan pikiran-pikiran itu. Masukan-masukan yang luar biasa. Nah, intinya adalah kalau kita hidup selalu memikirkan bagaimana orang lain. Ya misalnya, kalau kita hidup selalu memikirkan bagaimana orang lain, percayalah Bapa di surga akan terus melengkapi kita ini. Amin, terus akan melengkapi dengan cara yang kita nggak pernah ngerti. Yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Oke, bagian terakhir kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Yahweh membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Berarti ambil kata Yahweh membuka hatinya sehingga ia memperhatikan. Saya ganti kalimat berikut, firman Tuhan itu. Saya nggak usah baca semuanya. Maka dalam sejarah Eropa, kita tahu sejarah Injil Eropa itu luar biasa. Kalau nggak ada gereja Eropa, maka Injil nggak sampai ke seluruh dunia. Lihat, siapa yang datang pertama kali ke Papua? Orang Jerman.
Siapa yang datang ke Amerika Latin, yang ke India, orang Inggris, orang Spanyol, orang Portugis, seluruh dunia itu semua dari gereja Eropa. Nah, orang kunci gereja Eropa itu Lydia ini, perempuan, karena dia membuka hatinya, dibuka hatinya oleh Bapa di surga, dan dia memperhatikan firman itu, maka dia jadi orang kunci. Saudara kenal nama siapa itu? Yang dari Hands of Hope? Ya bukan, yang kesini. Saudara nyebut siapa? Yang Pak Yohanes dengan Ibu Heni itu. Saudara panggil siapa? Pernah ketemu nggak? Ketemu toh? Loh, saudara ketemu nggak? Ya, panggil siapa? Ini pensi nggak ada. Nah, ini kali pertama mereka suami istri ke Eropa. Nah, kemarin dia itu telepon saya. Dia manggil saya papi. Tapi saya baru tahu apa yang Tuhan kerjakan lewat papi selama ini di Eropa. Karena waktu dia ada di Belanda, dia bertemu dengan banyak orang. Maaf saudara, saya cuma cerita ini. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Jadi Tuhan bawa saya pertama kali ke Eropa tahun 81. Terus saya cukup lama di sana, lebih dari 10 tahun. Baru saya Tuhan suruh ke Papua. Jadi puluhan jemaat di kota-kota di beberapa negara itu saya rintis jemaat Indonesia. Lalu Pak Jojo ini, saya mengenal dia Jojo, dia berkata, jadi Tuhan pakai papi seperti itu, jadi orang kunci untuk buka. Saya bilang kepada dia, kalau hidup kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalur Roh Kudus dan kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, Tuhan akan buat kita jadi orang luar biasa. Dia kagum betul. Kenapa di Indonesia banyak orang nggak tahu tentang itu? Saya bilang nggak perlu orang banyak tahu, yang penting surga tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan. Lalu kalimat terakhir dia berkata, berarti papi pembuat sejarah untuk gereja Indonesia di Eropa. Saya bilang terpujilah Tuhan kalau itu kata-kata. Saudara percaya nggak bahwa saudara datang ke Papua, saudara adalah pembuat sejarah, history makers untuk Papua? Amin. Saudara adalah para pembuat sejarah ini. Lydia adalah pembuat sejarah. Dia buka pintu hatinya, dia mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Begitu saya ulangi lagi, jangan ada yang menyesal di antara saudara karena Tuhan bawa aku ke sini. Amin. Karena Tuhan sudah punya rencana dahsyat untuk saudara semua. Jadi orang-orang kunci dan pembuat sejarah. Maka itu kalau ada di antara saudara hari-hari ini sedang bimbang, mungkin pelayanan saudara sedang dipindah, digantikan, jangan saudara kecewa. Pasti ada maksud Tuhan. Maaf kalau saya sebut nama, Joko tiba-tiba nggak bisa ngajar karena statusnya Feba harus keluar dari sekolah, punya yang lain. Jangan saudara kecewa. Ada hal lain yang Tuhan mau kerjakan lewat saudara semua. Kok nggak ada yang ngamen? Bersyukurlah kepada Tuhan kalau Dia membawa kita ke hal-hal yang kita nggak pernah mikir. Tapi tetaplah fokusnya kepada anak-anak itu. Jangan kita lari kemana-mana, fokusnya kepada anak-anak. Terus begitu. Sehingga rencana Tuhan tercapai dalam hidup. Amin. Ayat yang terakhir, Yeremia pasal 17. Jadi perhatikan seperti Lydia semua firman Tuhan. Ya, lagi sekali perhatikan seperti Lydia memperhatikan firman Tuhan. Karena dengan memperhatikan firman Tuhan itu, kita akan dibawa oleh Roh Kudus mengalami hal-hal yang luar biasa. Ayat terkenal, ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diapakan? Berkatilah siapa? Saya bilang orang saya, begitu maksudnya. Diberkatilah siapa? Saya. Yang bagaimana? Mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Saudara, dua kata penting, mengandalkan dan menaruh harapan. Hanya kepada Yahweh Bapa kita di surga, jangan yang lain. Apa dampaknya? Maka saudara dan saya akan apa? Ayo, ayat 8. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang
kami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi walaupun ada kekeringan nggak perlu khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berapa kali kita belajar soal pohon buah? Masih ingat? Kenikmatan pohon buah itu apa? Apa kenikmatan pohon buah? Karena dia bisa melihat orang menikmati dia, padahal dia sendiri gak pernah tahu rasa buahnya itu apa. Amin. Lagi sekali, dia tidak pernah tahu rasa buahnya itu apa. Saya akan akhiri dengan kesaksian ini. Saya ingin saudara betul-betul menyadar, jauh sebelum saya menikah, saya itu sudah membagi dua sumber keuangan saya. Yang pertama, income saya tetap. Maaf, jangan saudara mikir yang macam-macam kalau saya ngomong ini. Income saya yang tetap karena saya sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau saya khotbah, saya baru dapat duit. Ngerti ya maksud itu ya? Nah, tapi saya punya income yang kedua. Itulah bonus. Nah, selama saya jadi hamba Tuhan itu, bonus yang saya terima itu selalu jauh lebih besar daripada persembahan saya kalau saya khotbah. Nah, saya awalnya nggak pernah ngerti, tapi pertama kali saya masih ingat, itu tahun 73 kalau nggak salah. Saya itu nggak khotbah, tahu-tahu saya dapat duit, saya bingung. Nah, tiba-tiba ada rasa bersalah yang muncul di hati saya kalau saya pakai uang itu. Kan saya bingung. Saya belum pakai, tapi saya mau baru pakai untuk keperluan saya. Itu ada rasa bersalah. Saya tanya, Papa, kenapa? Apa yang saya salah kalau saya pakai uang ini? Tidak ada jawaban. Saudara, saya bersyukur Papa mendidik saya dengan konsep itu. Kalau dia tidak menjawab, saya nggak mau paksa dia. Berarti saya tahu dia nggak mau. Ya sudah. Saya diamkan uang itu karena nggak saya mau pakai, saya rasa salah. Nggak lama kemudian Roh Kudus gerakkan, saya tahu ada orang yang perlu. Saya belum buka amplop itu, saya nggak tahu berapa isinya. Saya langsung kasih ke orang itu. Orangnya yang kaget. Waktu itu dia cari saya setelah berapa hari. Dia bilang, Pak Daniel, tahu saya butuh uang itu dari mana? Nggak tahu. Loh, tapi kok bisa tepat jumlahnya? Terus saya ngomong, itu pas saya belum buka itu amplop. Jumlahnya berapa saya tidak tahu. Baru dia ngomong, saya baru tahu. Ih, gede juga. Untung saya nggak tahu duluan. Loh, serius saudara, saya tetap manusia. Kalau saya tahu duluan jumlahnya bisa lain ceritanya. Nah, sejak itu saya selalu membedakan. Itu namanya bonus. Jadi semua bonus yang saya terima yang bukan dari khotbah, saya nggak boleh pakai. Saudara, akhirnya saya sudah terbiasa. Nah, begitu saya menikah, saya beritahu Cikus, income kita ada dua ini. Kan dia pun sudah nggak kerja. Satu dari persembahan, satu dari bonus. Dia heran juga. Jadi kalau kita terima bonus nggak boleh pakai, enggak. Itu sudah prinsip saya dari dulu. Itu harus mengalir keluar. Itu prinsip sungai yang saya pernah ajar saudara. Nah, saudara, ternyata sampai hari ini bonusnya jauh lebih besar. Maka itu orang tahu. Kalau saya cuma mengharapkan income saya untuk khotbah saja, dari mana saya bisa nyekolahkan orang begitu banyak? Mau khotbah sehari berapa ratus kali, mati duluan saya. Lo betul nggak ngerti nggak maksudnya itu saudara? Mau khotbah berapa banyak kali sehari itu? Jadi karena Papa tahu konsep saya seperti itu, maka bonusnya itu lebih banyak. Saya lupa tahun berapa ya. Toto Cilusu ngomong kepada saya, tahu nggak? Untuk kita berdua saja. Jadi ini keperluan pribadi. Saya nggak tahu, pasti nggak pernah ngitung. Cilusu mau pembukuannya rapi karena dia orang tar. Ternyata yang kita pakai untuk kita hidup berdua saja, itu dari income itu ya, itu kurang dari 2%. Jadi 98% lebih itu pun keluar lagi dari income itu tadi. Bisa ngerti maksudnya? Saya juga baru tahu. Wih, nggak sampai 2%, nggak sampai. Saudara tahu sendiri kami dua.
Kalau terus sering keluar negeri, saya sering cerita kepada banyak teman dan orang juga tahu. Kalau saudara ke Jawa, ke kota-kota besar ya, lihat istri pendeta, itu kayak manekin, tahu manekin? Ya, perhiasannya luar biasa, tasnya, sepatunya bermerek semuanya. Saya bersyukur pada Tuhan, Cikus itu nggak suka barang-barang begitu. Waktu menikah, saya berikan dia kalung, saudara. Nggak dipakai sampai hari ini. Dia nggak mau pakai kalung, nggak mau pakai gelang, nggak mau pakai anting, nggak mau. Dia bilang saya tuh paling malas dicandain kayak ondel-ondel saja. Dia bilang begitu. Bukan berarti pakai ondel-ondel sih, begitu ya. Saya nggak ngomong begitu. Dan begitu pula sepatu, barang-barang dia nggak pernah bikin yang merek. Saudara tahu sendiri kami sering keluar negeri. Nah saya juga begitu, kalau keluar negeri saya tuh kalau shopping nggak bisa karena nggak ada orang jual batik. Mau shopping apa? Jadi kalau toh saya harus belanja apa-apa itu pasti untuk orang lain, bukan untuk saya. Jadi betul kalau Cik Luis ngitung nggak sampai 2% yang kami pakai. Di samping makan kami juga nggak banyak. Seringnya juga diajak makan orang lain. Jadi nggak keluar lagi uang itu. Nah luar biasa bukan? Maka itu saudara, belajarlah untuk hidup tidak takut kalau nggak punya uang. Amin. Saya bersyukur, maaf ini kemuliaan bagi Tuhan. Betul-betul oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah menang atas uang. Saya nggak pernah takut. Saudara tanya nih kalau ke Jakarta, ke Greenfield, satu hari saya suruh pembantu mereka tuh bongkar almari saya. Karena sudah lama nggak diurus, Luis nggak ada, saya minta tolong. Udah, saudara begitu dia bongkar, dia bilang, Pak ada uang 10 juta. Mana mungkin? Ini uang dari mana ini? Terus saya langsung telepon si Luis. Ingat nggak pernah ada uang? Enggak. Jadi saya tuh sampai lupa ada uang segitu banyak. Bukan orang kaya loh saudara. Bukan betul-betul saya lupa. Loh, saya tanya, kamu nemu di mana? Di tas ini. Oh ya, saya sudah lupa ini dari mana, saya sudah tidak tahu. Kenapa saya mau cerita ini kepada saudara? Karena hati saya nggak pernah lengket dengan duit. Saya tuh nggak pernah takut kehilangan, sama sekali tidak. Maka itu belajarlah untuk membuat Tuhan itu jadi segen kalau nggak memberi saudara. Enggak berkata amin. Iya toh, saya bersyukur saya sudah bisa buat dia seperti itu. Artinya yang ngomong bukan saya, itu teman-teman pengusaha itu. Karena berapa kali ya, kalau saya terima bonus itu sering kali sudah terima. Ya, lagi setelah terima saya sambil diajak makan atau diajak pergi kemana begitu. Nah uang itu saya belum buka juga berapa jumlahnya. Tapi ada telepon, ada yang perlu ini. Terus saya minta tolong sopirnya, tolong ya ke bank setorkan ini. Saya tanya dulu, tadi kamu kasih berapa ya? Oh sekian, oh berarti kurang itu. Kenapa kurang? Karena ada yang minta sekian. Jadi mereka itu heran. Jadi begitu cara kamu hidupnya. Saya nggak pernah takut, saya nggak punya tabungan apa-apa. Selalu mengalir. Maka itu mereka itu berkata, saudara, kamu ini adalah satu-satunya orang mungkin di antara banyak pendeta yang bisa membuat Tuhan sungkan kalau nggak ngasih kamu. Jadi semuanya jalan terus dan Tuhan tahu itu dan itu serius saudara. Mereka itu belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Kok nggak amin lagi? Dengan cara jangan khawatir tentang uang. Untuk apa saja. Maka itu awas jangan ngomong tentang duit. Itu berdosa besar. Nggak amin lagi. Jangan ngomong tentang duit, awas. Ngomong itu hal-hal yang lain dalam hidup. Mau seperti itu? Jangan menyelam, lupa lagi. Jangan menyelam tapi tenggelam, kelelap orang.